Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah bangunan hidrolika, Profesor Dr. Satyanto Krido Saptomo, STP MSI, dan Pak Sutoyo, STP MSI. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari praktikum kami dengan judul Identifikasi Bangunan Hidrolika Kawasan Danau Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Kelompok 4 terdiri dari Vincent Novaldo Palandeng, Naswa Citra Awalia, Muhammad Naufuddin Sultan, dan Tri Suryawati. Latar belakang kenapa kami melakukan praktikum ini, sumber daya alam memiliki peran penting dalam pembangunan daerah jika dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat. Danau menjadi salah satu sumber air permukaan yang berfungsi untuk irigasi, tata air, dan pengendalian banjir. Di Kota Bogor sendiri, banyak danau yang mengalami penurunan kondisi akibat sampah, sedimentasi, dan ketidakjelasan atas lahan. Situ Gede merupakan danau alami seluas kurang lebih 6 hektar yang menjadi kawasan wisata, konservasi, dan penyangga tata air. Kondisi existing menunjukkan adanya kerusakan, penumpukan sampah, dan penurunan fungsi bangunan hidrolika. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi untuk mengetahui kondisi fisik, fungsi, dan masalah pada bangunan hidrolika di kawasan Situ Gede. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah yang pertama mengidentifikasi jenis bangunan hidrolika di kawasan Danau Situ Gede yang terdiri dari inlet, outlet, dan gorong-gorong. Yang kedua yaitu mencatat lokasi, dimensi, kondisi fisik, serta permasalahan pada setiap titik bangunan hidrolika. Lalu yang ketiga, menganalisis fungsi bangunan hidrolika dalam mendukung aliran masuk dan keluar danau. Kemudian metode yang kami gunakan adalah observasi latar. Pengamatan dilakukan pada tanggal 20 November sampai 4 Desember 2025 dengan objek 5 titik pengamatan bangunan hidrolika. Kemudian untuk prosedur dan alat yang digunakan ada meteran, Google Maps, kamera, dan alat tulis. Lalu softwarenya ada ArcGIS, AutoCAD, dan Microsoft Word. Untuk titik pengamatan sendiri, kami mengambil 5 titik pengamatan. Titik 1 yaitu saluran inflow utama dan gorong-gorong. Titik 2 yaitu saluran inflow tepi danau. Titik 3 yaitu outlet utama dan pintu air. Titik 4 inlet. Titik 5 inflow utama. Kemudian masuk kepada hasil identifikasi bangunan hidrolika pada Danau Situ Gede. Secara umum, kami menemukan berbagai jenis bangunan, yaitu ada saluran inflow, outlet, gorong-gorong, pintu air, dan saluran terbuka. Kondisi yang ada pada setiap titik berbeda, ada yang berfungsi dengan baik, namun sebagian memiliki kerusakan struktural. Permasalahan umum yang ada di titik pengamatan, yaitu ada retakan beton, sedimentasi, sampah dan vegetasi liar, serta penurunan kualitas aliran. Pada setiap titik menunjukkan fungsi yang berbeda tergantung kondisi strukturalnya. Pada lokasi 1, yaitu saluran inflow, kondisi fisik yang ada seperti terlihat pada gambar, saluran inflow menuju Danau Situ Gede menggunakan gorong-gorong beton. Dimensi saluran yaitu lebar 2,5 meter, tinggi 1,5 meter, serta kedalaman air 0,5 meter. Untuk kondisinya, aliran masih lancar dan tidak terdapat sampah. Untuk permasalahan yang ada, pada dinding saluran ditemukan retakan, lalu tumbuh tanaman liar pada dinding saluran. Sehingga tindakan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama ada perbaikan retakan pada beton, yang kedua pemotongan vegetasi dan pemeliharaan secara berkala. Kemudian lokasi kedua yaitu saluran inflow dari Situ Burung. Untuk kondisi fisiknya sendiri seperti yang dapat terlihat pada gambar, terdiri dari gorong-gorong beton dan pasangan batu. Untuk dimensinya sendiri, lebar 0,2 meter dengan jalan setapak di atasnya. Saluran masih berfungsi dengan baik. Untuk permasalahan yang ada, terdapat retakan pada beton dan sambungan batu. Lalu ada rembesan air, lumut, dan sampah. Kemudian vegetasi menutupi sebagian saluran. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama ada perbaikan retakan dan sambungan batu, yang kedua yaitu pengendalian lumut, vegetasi, dan sampah. Kemudian lanjut ke lokasi ketiga yaitu saluran outlet, yang terdiri dari saluran outlet, mercu, dan pintu air. Kondisi fisiknya sendiri memiliki mercu selebar 2,4 meter.
pintu air manual vertikal underflow 1 kali 1 meter, saluran outlet dengan panjang 92 meter serta lebar 7 meter. Untuk struktur dan pintu air, kondisinya cukup baik dan terawat. Tetapi tetap ada permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu ditemukan sampah, lumut, sedimen, dan bangkai ikan. Yang kedua, timbul bau tidak sedap akibat aliran yang tersumbat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan, yaitu yang pertama, pembersihan rutin saluran outlet. Yang kedua, penataan tempat sampah dan edukasi pengunjung. Yang ketiga, kontrol sampah dan pengurangan pencemaran. Selanjutnya, lokasi keempat, yaitu saluran inlet, terdiri dari saluran inlet dan jembatan. Kondisi fisiknya sendiri, saluran inlet berbentuk trapesium dengan dinding batu kali. Untuk debit alirannya kecil, dan area berada di dekat pemukiman. Permasalahan yang ada yaitu terjadi penutupan oleh rawa dan tanaman air. Yang kedua, ada screen kayu bambu tidak efektif, jadi sampah tetap masuk. Area bawah jembatan dipenuhi sampah dari permukiman. Kemudian perlu tindakan penggantian screen dengan material lebih kuat, pembersihan sampah dan tanaman air secara berkala. Untuk lokasi kelima, yaitu saluran inlet utama, yang terdiri dari saluran inlet utama, pintu air, dan kolam olak. Kondisi fisiknya sendiri dapat terlihat, inlet utama dilengkapi gorong-gorong dan pintu air manual. Memiliki kolam olak namun tidak berfungsi dengan baik. Permasalahan yang ada, sedimentasi tinggi di saluran dan pintu air rusak. Kolam olak dipenuhi sampah dan sedimen sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama ada perbaikan pintu air, yang kedua pengerukan sedimentasi di saluran kolam olak, yang ketiga perkuatan dinding penahan tanah. Untuk rangkuman dari hasil keseluruhan, lokasi 1 dan 2 memiliki kerusakan struktural ringan yang terdiri dari retakan dan vegetasi yang tumbuh. Untuk lokasi ketiga, memiliki struktur yang paling baik di antara keempat lokasi lainnya, tetapi memiliki banyak sampah dan sedimentasi. Untuk lokasi 4 dan 5, memiliki kerusakan yang paling berat, yaitu sampah, sedimentasi, dan rusaknya pintu air. Mayoritas masalah yang timbul tersebut disebabkan oleh yang pertama kurangnya perawatan, yang kedua penumpukan sampah, yang ketiga vegetasi air, dan yang keempat minimnya pengelolaan lingkungan. Untuk kesimpulannya, bangunan hidrolika di kawasan Danau Situgede masih berfungsi, tapi tidak bekerja secara optimal. Lokasi 1 dan 2 memiliki kerusakan struktural seperti retakan serta adanya vegetasi liar. Lokasi ketiga merupakan titik dengan kondisi terbaik, namun tetap ditemukan sampah, lumut, dan sedimentasi. Lokasi 4 dan 5 memiliki permasalahan yang paling berat, memiliki tumpukan sampah, sedimentasi, vegetasi air, serta pintu air yang rusak. Permasalahan utama di seluruh lokasi adalah buruknya pengelolaan sampah dan kurangnya perawatan secara berkala. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah yang pertama, melakukan perbaikan struktural pada saluran yang retak, termasuk perbaikan pintu air di titik yang rusak. Yang kedua, melaksanakan pembersihan rutin terhadap sampah, sedimentasi, lumut, dan vegetasi air yang mengganggu aliran. Yang ketiga yaitu mengadakan pengerukan secara berkala pada saluran dan kolam olak untuk menjaga kapasitas aliran. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, pemasangan imbauan, dan penyediaan tempat sampah. Yang terakhir, mendorong program pemeliharaan berkala dan terjadwal agar fungsi konservasi dan ekowisata situ gede tetap optimal. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.